Sobat Zenius, lo pernah gak sih dengar perkataan kayak teruslah belajar tanpa henti di dalam hidup? Sebenarnya kita nggak mungkin berhenti belajar. Pasti selalu ada hal baru yang bisa kita pelajari setiap harinya. Cuma biasanya kita nggak gitu sadar. Namun, ada momen tertentu di mana kita dituntut untuk belajar secara intensif untuk suatu keperluan. Misalnya, karena tugas sekolah, ujian, atau pelatihan tertentu. Gue pun dulu juga pernah ngerasa jenuh dan jadi males belajar. Rasanya kudu gak mau ngapa-ngapain gitu deh, sampai tiba-tiba hari ujian udah dekat. Nah, pernah gak sih lo tiba-tiba ngerasa, males deh harus belajar? Jawab ya di poll ini. Nah, terus kalau lo jawab pernah, apa alasan utama lo ngerasa malas belajar? Coba jawab lagi di bawah ini. Nah, buat lo yang pernah ngerasa malas belajar, ada fakta dan pengetahuan yang menarik soal malas belajar nih buat kita. Apa aja? Kita bakal bahas faktor penyebab, dampak, dan cara agar tidak malas belajar. Dengan mengetahui ini, kita bisa lebih memahami fenomena malas belajar dan menumpas akar permasalahannya. Yang pertama, faktor penyebab malas belajar. Menurut lo, kira-kira apa yang membuat kita malas belajar? Berikut ini beberapa faktor umum penyebab malas belajar. Yang pertama, tujuan belajar gak jelas. Misalnya, lo lagi belajar materi matematika buat ujian. Ketika lo ngeliat materinya, lo ngerasa gak akan pakai ilmu tersebut di masa depan. Sehingga lo jadi mulai bertanya-tanya, buat apa belajar materi tersebut? Berhubung lo gak tahu, lo jadi males deh. Kedua, lingkungan gak mendukung. Ketika belajar, sebaiknya lo melakukannya di tempat yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan lo. Bayangin kalau lo harus belajar di tempat yang ramai dan gak kondusif. Pasti susah banget ya buat konsentrasi. Yang ketiga, masalah emosi atau perasaan. Mungkin lo sedang patah hati atau ada masalah sama keluarga atau teman. Ketika emosi lagi gak stabil, rasanya gak enak ngelakuin apapun termasuk belajar. Yang keempat, gaya belajar gak sesuai. Setiap orang punya gaya belajar masing-masing yang biasanya dikategorikan menjadi 3. Auditory, visual, dan kinestetik. Ada beberapa orang yang nyaman belajar dengan mendengarkan audio, melihat grafik, dan gambar, dan ada juga yang perlu bergerak. Selain 4 faktor penting yang udah disebutkan di atas, ada satu faktor yang berasal dari dalam otak manusia, yaitu dopamin. Yap, mari kita kenalan sama dopamin, suatu senyawa atau zat kimia di otak kita yang memberikan rasa nikmat dan sensasi kesenangan. Secara ilmiah, manusia memang secara alami menginginkan dopamin. Simpelnya, kita bisa melihat bahwa sebagai manusia, kita ingin melakukan hal yang memberikan kesenangan dan kenikmatan, dan menghindari hal yang memberikan kesulitan dan stres. Nah, dopamin bisa menjadi salah satu faktor penyebab malas belajar karena kita cenderung menghindari belajar yang terkesan susah dan ruwet, lalu beralih mengerjakan hal lain yang menyenangkan dan nikmat, seperti rebahan, nonton film, main game, dan lain sebagainya. Lalu, apa dampak malas belajar? Selanjutnya, kita akan bahas apa akibat malas belajar yang bisa menimpa kita. Yang pertama, hasil buruk gak maksimal. Walau jarang, terkadang ada sih anak jenius yang konon katanya malas belajar dan bisa dapat nilai bagus. Namun kenyataannya bisa jadi anak atau orang seperti itu tetap belajar dengan caranya sendiri. Misal, ia mendengarkan dengan baik ketika guru menjelaskan di kelas, atau sebenarnya ia belajar secara gak langsung dari pengalaman yang didapatkan ketika bermain game atau nonton film. Lalu yang kedua, merasa tertinggal. Terkadang ada materi-materi baru yang memerlukan pemahaman materi sebelumnya. Ketika sebelumnya udah gak belajar dengan baik, jadi makin banyak materi yang harus dilahap. Yang ketiga, kurang wawasan. Belajar dapat menambah wawasan dan membuka pikiran seseorang. Apabila malas belajar hal baru, wawasan pun jadi cenderung sempit. Yang keempat, makin malas dan stres. Kalau udah menerima hasil yang buruk dan merasa tertinggal terus, kita justru merasa makin stres dan gak percaya diri untuk memulai. Rasanya seperti, udah terlambat, gak mungkin bisa ngejar belajar. Ada gak dampak di atas yang pernah lo rasain? Share pengalaman lo di kolom komentar ya.
Oke, kita lanjut ke cara agar tidak malas belajar. Nah, sekarang kita udah tahu nih apa aja faktor dan dampak malas belajar. Lalu gimana cara menghilangkan rasa malas belajar? Pertama, cari tempat yang kondusif. Ini sebenarnya relatif banget, setiap orang punya preferensi masing-masing. Biasanya perpustakaan, kafe, kelas kosong, kamar sepi, dan beragam tempat kondusif lainnya merupakan pilihan terbaik untuk menjaga konsentrasi ketika belajar. Yang kedua, pikirkan tujuan dan goal belajar. Biasanya sebelum pelajaran, guru akan memberitahu apa tujuan dari mempelajari materi yang ada. Kalau seandainya lo nggak yakin pun, secara umum belajar memberikan pemahaman serta pemikiran baru yang berguna untuk memahami cara kerja dunia ini dengan lebih baik. Kedepannya, ada pengetahuan dan persepsi yang secara gak disadari bakal kepake ketika kita membuat keputusan dan bekerja. Yang ketiga, menggunakan gaya belajar yang sesuai. Apabila lo memang tipe yang lebih suka mendengarkan, mungkin lo bisa coba belajar melalui podcast atau audio lainnya. Kalau lo tipe visual, lo bisa bikin mind map atau nonton video. Untuk pelajar kinestetik, bisa coba belajar sambil memperagakan hal yang ingin diingat, melakukan simulasi, dan membuat flashcard. Yang keempat, memberi reward terhadap diri sendiri. Selain belajar dengan tekun, ingatlah juga untuk mengapresiasi diri sendiri atas usaha keras yang udah dilakukan. Namun bukan berarti ini seperti hukuman dan reward ya. Reward di sini tuh lebih seperti jeda atau momen untuk istirahat agar proses belajar gak monoton. Reward juga bisa dalam bentuk menonton acara favorit, makan sesuatu yang lo suka, dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong, kebetulan banget nih, ada video yang menarik banget soal gimana cara membuat strategi maupun hal lainnya secara efektif. Supaya lo bisa menyusun strategi belajar yang efektif, coba tonton videonya di sini ya. Pastikan lo login akun Zenius supaya bisa nonton videonya. Oke, gimana Sobat Zenius? Apakah lo ada pertanyaan seputar topik kita kali ini? Atau mungkin lo punya ide untuk artikel selanjutnya? Kalau lo punya pertanyaan maupun pernyataan, jangan ragu buat komen di kolom komentar, oke? Sampai sini dulu artikel kali ini, dan sampai jumpa di artikel selanjutnya. Ciao!